apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temanya adalah ada seseorang yang kangen berat sama kamu tapi dia takut untuk mendekat ya. Kenapa dia takut? Mari kita kupas sampai tuntas, oke? Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu ya channel YouTube aku. Dan video ini hanya ada full videonya di YouTube ini saja, oke? Kalau saya men-share-nya di platform lain itu paling sepotong-sepotong, oke? Lanjut ke YouTube dan subscribe. Alah. Oke. Yang di sini bijak-bijak ya mengamati setiap readingan yang saya buat. Oke? Karena di sini kita menarik banyak energi, bukan energi satu orang saja ya. Bolak-balik saya ganti kartunya. Kalau kalian mau energi kalian saja yang pengen ditarik, kalian boleh konsultasi ya, private reading melalui WA 081364498128 ya. Dan tentunya berbayar 150.000 untuk setiap readingan ya. Oke, kalau kalian ingin menarik energi pasangan, boleh, nggak ada penambahan biaya ya. Saya kasih medianya. Tapi kalau saya yang buat, tentunya tambah mahar ya, seperti itu ya. Sebenarnya sama aja sih sebenarnya ya. Mau kalian yang buat, mau saya yang buat, sama aja ya. Cuman kalau saya kan butuh sesuatu untuk penarikannya, jadi saya butuh apa ya, nanti saya bilang di privatnya, oke? Kita cek dulu ya, seperti apa situasi percintaan kalian saat ini. Seseorang yang ya, oh, perselingkuhan, dia kangen sama kamu. Bisa jadi dia ini pernah melakukan perselingkuhan ya, atau kamu yang pernah selingkuh, seperti itu ya, karena ada perselingkuhan di sini. Jadi seseorang yang energi percintaan kamu dengan seseorang yang merasa kangen atau rindu berat sama kamu tapi dia takut untuk mendekat atau menghubungi kamu, seperti itu ya. Situasi percintaan kalian dulu kita cek saat ini ya. Perpisahan, bisa jadi di antara kalian sudah terjadi perpisahan karena perselingkuhan ya. Sebagian dari mereka juga dari kalian yang saya lihat ada yang tentang perbedaan ya, bisa jadi beda kota, beda negara, beda pulau, beda daerah, atau beda pola pikir, beda kultur, beda budaya, beda agama, seperti itu ya, banyak perbedaan intinya. Tapi dia kangen berat sama kamu. Seperti apa energi kalian saat ini? Ya, bisa jadi kamu atau dia sudah menikah, atau kalian berdua sudah pernah menikah, atau kamu sudah menikah sama orang, atau dia sudah menikah sama orang lain, seperti itu ya. Karena ada tentang pernikahan di sini yang saya lihat. Persaingan ya, sepertinya kalian sedang bersaing, bisa bersaing dalam hal untuk terlihat lebih maju, atau terlihat lebih ego, atau terlihat lebih war, seperti itu ya yang saya lihat ya. Atau terlihat seperti siapa yang lebih keras egonya, siapa yang lebih bertahan dengan cara masing-masing, siapa yang akan mengalah, seperti itu ya. Atau bersaing, sebagian dari kalian yang saya lihat bersaing untuk menunjukkan kan, tanpa kamu aku juga bisa, kayak gitu. Oke. Seperti apa energi percintaan kalian saat ini? Ya, saat ini di antara kalian itu ada momen-momen menegangkan ya, tidak tahu harus berbuat apa. Sama seperti dia saat ini, dia itu sebenarnya kangen banget sama kamu. Tapi mungkin saat ini di antara kalian ada momen menegangkan atau kesalahpahaman seperti itu ya, yang tidak terungkapkan gitu. Nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Pokoknya cukup kesal, cukup nggak tahu harus ngapain ya kan. Nah, momen menegangkan seperti ini nih, pusing, nggak tahu harus ngapain, mau maafin atau nggak maafin, seperti itu. Seperti apa energi percintaan kalian saat ini dengan seseorang yang sangat kangen padamu? Oke.
Di sini agak berat nafas saya. Di antara kalian pernah ada pertemuan keluarga ya, bisa kamu pernah bertemu keluarga dia, bisa dia juga yang pernah bertemu keluarga kamu, seperti itu. Intinya pernah ada pertemuan keluarga di antara kalian ya. Seperti apa energi percintaan kalian saat ini? Di antara kalian yang saya lihat, jika di sini ada tentang pengorbanan ya, jika dia harus bersamamu berarti dia harus berkorban, atau ada pihak ketiga. Kemungkinan besar di sini yang saya lihat, tapi tidak semua ya, tidak semua. Kemungkinan besar salah satu di antara kalian ada memiliki pihak ketiga. Lalu kalau dia yang memiliki pihak ketiga, dia itu sebenarnya kangen sama kamu, cuman dia takut untuk mendekat sama kamu. Karena apa? Karena dia harus mengorbankan yang lain demi kamu. Seperti itu ya, bisa jadi ya. Seperti apa energi percintaan kalian saat ini? Situasi percintaan kalian saat ini? Ya, kamu dan seseorang ini pernah melakukan perjalanan bersama atau traveling bersama. Ya, seperti itu. Atau di sini yang saya lihat, dia sedang traveling atau kamu yang sedang traveling, dan kalau ketika kalian ingin bertemu, kalian harus melakukan traveling dulu, seperti itu. Bisa dibilang LDRan ya. Dan di sini ada juga perbedaan agama yang saya lihat ya. Oke. Enough ya, cukup. Kita ganti dulu karena meja saya cukup kecil. Oke. Seperti apa energi? Apa ini? Seperti apa energi seseorang yang merasa kangen berat sama kamu tapi dia takut untuk mendekat ya. Seperti apa energi seseorang yang merasa kangen berat sama kamu tapi takut untuk mendekat? Sebagian dari mereka adalah elemen api ya, atau kamu atau dia ada elemen api, Aries, Leo, Sagittarius ya. Bisa zodiak kamu, bisa zodiak pasangan kamu, atau hanya energinya saja ya, Aries, Leo, Sagittarius, seperti itu. Seseorang ini lebih percaya pada intuisinya ya, atau kedalaman hatinya, seperti itu yang saya lihat. Dia itu kalau mau melakukan apa-apa dia lebih menggunakan intuisi dulu atau ketajaman pikiran, seperti itu. Dia bukan orang yang gegabah, seperti itu yang saya lihat ya. Atau bisa dia misalnya dia berdealing dengan orang lain, atau dia harus melakukan apa dulu. Ketika dia harus melakukan apapun itu, dia harus memikirkan terlebih dahulu atau mempertimbangkannya, baik buruknya, seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang yang kangen berat dengan kamu tapi takut untuk mendekat? Seseorang ini adalah seseorang yang suka akan kejujuran ya. Terkadang dia itu lebih memilih untuk jujur. Bisa jadi dia sudah pernah mengutarakan bahwasanya semisal dia sudah menikah ataupun semisal dia sudah punya pacar, dia dan kamu sudah tahu itu. Seperti itu ya. Karena dia karakternya jujur tapi agak emosional juga yang saya lihat ya, karena dia penuh emosi. Mudah marah juga, agak temperamen yang saya lihat. Dan dia itu suka mendengar ataupun menjadi pendengar yang baik lah. Kalau misalnya kamu itu bercerita, dia suka mendengarkan, seperti itu. Dia akan mendengarkan, menyimak, seperti itu. Bisa jadi orang ini sudah cukup lama kamu kenal ya. Di sini ada power, bisa jadi dia seorang boss, leader, atau dia punya power atau proud yang besar ya. Dia kayak berjiwa leader, berjiwa pemimpin lah, seperti itu ya. Dia punya power. Dia orangnya cukup, kalau dia misalnya kerja di perusahaan, dia mempunyai kedudukan
Seperti itu ya, intinya dia punya power atau kekuatan, berjiwa leader seperti itu. Kalau dia sudah kerja di perusahaan, dia sudah memiliki kedudukan yang tinggi atau jabatan yang tinggi seperti itu ya. Kalau dia punya bisnis, dia sudah menjadi bos besar seperti itu. Dia businessman atau wanita karir seperti itu ya. Kalau dia perempuan, dia seseorang ini cinta tanpa syarat sih yang saya lihat sama kamu. Jadi kayak gini, kalau misalnya dia punya hubungan dengan yang lain tapi dia mencintai kamu seperti itu, dia orang yang tidak mengekang kamu juga, orang yang mencintai kamu tanpa syarat juga seperti itu, karena dia tahu kekurangan dia. Seperti itu yang saya lihat ya. Sebagian dari mereka mempunyai jiwa keibuan yang saya lihat. Tahu ya, keibuan itu seperti yang memiliki kasih sayang, kelembutan, kesabaran, kepedulian, merawat dan mendidik seperti itu. Bisa jadi dia selalu mensupport kamu yang saya lihat ya. Nih, maaf ya, saya sudah sapel kartunya biar videonya nggak panjang gitu. Sebagian dari mereka juga yang saya lihat di sini bisa jadi dia itu punya saudara perempuan atau anak perempuan ya. Atau kamu yang punya anak perempuan ya, bisa kebalikannya juga. Tapi di sini bisa jadi, aduh habis baterai saya. Bisa jadi juga sebagian dari mereka yang saya lihat itu punya anak perempuan, 2 anak perempuan ya. Seseorang ini memiliki koneksi yang sangat kuat dengan kamu ya. Kamu dan dia itu selalu terkoneksi. Misalnya kamu ingat malam sama dia, dia juga ingat kamu malam. Ketika dia ingat pagi sama kamu, kamu juga ingat pagi. Pokoknya koneksi di antara kalian itu sangat kuat. Elemen bumi ya, di sini sebagian dari mereka adalah elemen bumi. Ada Taurus, Virgo, Capricorn seperti itu. Atau kamu juga ya, salah satu. Bisa vice versa ya. Di sini ada juga musim gugur September, barangkali terjadi sesuatu hal yang spesial di antara kalian ya di musim gugur. Musim gugur itu adalah September di musim autumn. Autumn tahu ya, autumn itu udah terjadi pada musim gugur, yaitu September, Oktober, November seperti itu. Dan juga di sini ada di musim dingin ya, di musim dingin terjadi winter ya. Di musim winter itu adalah musim dingin yang terjadi pada bulan Desember, Januari, Februari ya. Begitu juga ada musim semi ya. Musim semi itu spring ya, terjadi pada bulan Maret, April, dan Mei ya. Seseorang ini memiliki gairah atau seksi yang sangat kuat dengan kamu. Dia itu selalu bergairah ketika bersama kamu. Dia mempunyai semangat yang sangat kuat dengan kamu ya. Tubuh dia itu sangat kuat ya, strong ya. Bisa jadi dia itu suka olahraga, gym, yoga seperti itu. Tidak pandang gender ya, baik itu wanita ataupun perempuan, intinya bodinya aduhai. Dia dan kamu ini memiliki kenangan atau memori yang sangat kental, yang susah untuk dihilangkan. Ya, seseorang ini juga bisa dibilang dia termasuk humoris ya, atau agak lawak ya, suka melawak intinya, suka membuat momen-momen lucu ya. Ada momen lucu di antara kalian. Dia tuh suka ngelawak, suka buat canda tawa seperti itu, sehingga kamu juga susah melupakan dia seperti itu. Oke, kita cek perasaan seseorang yang merasa kangen berat sama kamu ya. Kita jelajahi dulu perasaan dia seperti apa saat ini kepada kamu. Kenapa dia kangen berat tapi dia takut ya untuk menghubungi kamu. Oke, rasa ingin dihargai. Sebagian dari mereka itu pingin banget kamu menghargai dia, menghargai ketulusan dia seperti itu. Rasa ingin melindungi. Ada juga perasaan dia ingin melindungi kamu. Rasa kesepian. Oh, dia itu saat ini kesepian banget tanpa kamu gitu. Dia itu mencintai kamu pada pandangan pertama. Ketika kamu ketemu dia, dia langsung wow, wow. Dia itu langsung love matanya itu. Langsung sangat tertarik melihat kamu ya.
Ya, cinta itu cukup menghancurkan bagi dia. Seperti itu yang dia rasakan saat ini. Dia itu mencintai kamu tanpa syarat tadi padahal ada ya. Tapi di sini dia itu kangen banget sama kamu. Terus dia ngerasa tapi takut. Takut mungkin karena dia ngerasa karena ada orang lain sih yang saya lihat. Dan dia itu akan rasa cinta dia itu akan menghancurkan dia sendiri apabila dia mengejar kamu. Itu yang saya lihat ya. Ya, tapi ketika dia mengingat kamu itu dia kadang ngerasa adem, dia kangen, dia kesepian, tapi kalau dia maju dia takut seperti itu. Ada rasa khawatir juga di sini yang saya lihat ya. Perasaan dia sama kamu cukup dalam. Rasa sedih. Oh, dia sedih, kangen berat sama kamu, kasihan, kasihan. Kasihan, kasihan. Seperti itu ya perasaan terdalamnya. Oke. Mari kita cek lagi seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini ya. Inti kebenaran yang tidak kamu ketahui tentang seseorang ini. Seperti apa inti kebenaran yang tidak kamu ketahui? Oh my god. Sorry. Oh. Cacu. Baterai aku udah lobet banget itu. Aku sempatkan, aku baru sampai dari Tangerang. Oh, dia itu kayak gini ya. Dia itu kalau misalnya ketemu kamu mungkin bisa jadi dia takut menemui kamu karena kalau kamu bla 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 atau minta komitmen atau apapun itu yang kamu inginkan dari dia, dia tuh kayak nggak bisa mikir. Saya tidak bisa menangani kata-kata Anda sekarang seperti itu. Tapi dia kangen banget sama kamu. Nah itu, tapi dia takut. Nah itu, jadi misalnya kamu marah, menuntut apa segala macam itu yang dia takutkan untuk mendekati kamu. Tapi dia kalau yang di sini yang saya lihat inti kebenaran tentang perasaan dia itu saya perlu mencintai diri saya sendiri terlebih dahulu. Jadi dia kayak merenung, berpikir apa yang harus dia lakukan ke depannya seperti itu. Saya butuh lebih banyak waktu untuk mencari tahu hal-hal. Jadi seperti ini, bisa jadi dia berpikir terlebih dahulu apakah kamu layak untuk dia kejar, apakah kamu layak adalah jalan satu-satunya yang harus dia kejar, yang harus dia 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 apa namanya? Dia perjuangkan seperti itu. Apakah kamu sudah hal yang benar untuk dia kejar atau perjuangkan seperti itu? Jadi dia ibaratnya kayak masih butuh waktu kayak gitu ya. Karena dia takut kalau misalnya kamu minta komitmen atau apapun itu, minta kejelasan seperti itu, dia takut. Itu yang dia takutkan. Tapi dia kangen sama kamu. Nah, baru saya bilang, saya takut dengan cinta ini. Saya takut dengan cinta ini. Dia takut. Dia takut dengan cinta itu. Dia cinta sama kamu, tapi dia takut. Jadi, jelas ya. Dia itu kangen berat sama kamu, tapi dia takut untuk mendekat. Kenapa takut? Karena dia takut mencintai kamu. Ya. Oh, paham. Jadi seperti ini ya, bukan karena orang lain yang saya lihat ya. Dia ini seperti punya trust issue atau tidak percaya dengan yang namanya cinta lagi. Seperti itu yang saya lihat, seperti orang trauma ya. Karena di sini yang saya lihat, saya menyesal bagaimana saya menangani hal-hal sebelumnya. Jadi dia kayak sebagian dari mereka seperti itu. Dia itu kayak punya trauma di masa lalu atau tentang perceraian dengan seseorang. Ya, satu. Sebagian dari mereka yang saya lihat jika seseorang ini pernah buat salah dengan kamu, dia kayak takut untuk memperbaiki itu atau menghadapi kamu, takut dia seperti itu ya. Dia ada rasa takut, ketakutan besar. Saya tarik lagi, saya penasaran. Oh ya, saya minta maaf, saya telah mengecewakan Anda ya. Saya perlu melepaskan, bisa jadi dia perlu melepaskan masa lalunya ya. Dia, saya minta maaf, saya telah mengecewakan Anda. Dia sebenarnya pengen minta maaf sama kamu, tapi dia takut untuk mendekat. Bisa jadi kamu kayak tapi dia kangen. Nah itu aneh kan.
Oke, kita lanjut lagi. Seperti apa energi seseorang yang merasa kangen berat tapi takut untuk mendekat ya. Seperti apa energi seseorang? Di sini yang saya lihat ya, passion. Sebenarnya kalian itu masih ketergantungan ya. Kamu nggak bisa lepas dari dia. Dia juga demikian yang saya lihat. Karena dia selalu care sama kamu. Dia selalu cinta sama kamu. Dia selalu peduli sebenarnya. Mungkin saat ini kalau yang saya lihat kalian itu sedang break. Ya, terjadi diam-diaman atau momen menegangkan seperti yang tadi ya. Seseorang ini adalah seseorang yang selalu melakukan pekerjaan seperti pertemuan publik atau pesta, networking seperti itu ya. Yang selalu sibuk intinya ya. Ya, bisa jadi dia ini juga teman. Kalau dia teman kamu, dia yang belum punya komitmen, maksud saya. Kalau dia hanya sebatas teman, belum punya komitmen, dia itu sebenarnya orangnya setia. Dia tetap setia. Makanya ada tadi keluar cinta tanpa syarat ya, yang saya lihat dia orangnya cukup peduli sama kamu ya. Dia cukup care, peduli sama kamu. Dia juga yang saya lihat di sini orangnya yang pandai bersyukur ya. Mau itu rezekinya kecil mau besar, dia tetap itu orangnya suka bersyukur lah intinya ya. Dan itu yang membuat dia banyak keberuntungan, banyak hoki yang saya lihat. Yang dia dapatkan itu selalu hasil yang baik, itu yang saya lihat. Karena dia juga cukup punya power seperti yang tadi ya. Banyak keberuntungan dalam hidup dia, banyak kelimpahan yang saya lihat intinya. Dia orang yang kuat, orang yang suka dengan perjuangan. Meskipun itu sakit, orangnya itu cukup strong yang saya lihat ya, walaupun banyak beban. Ya, orangnya sangat sukses yang saya lihat ya. Bisa jadi kehidupan dia sudah sukses, sudah apapun itu dia sudah punya seperti itu. Baik itu mobil, rumah, pekerjaan, keamanan, pencapaian, mau liburan juga bisa. Kebahagiaan, sebenarnya dia memiliki segalanya yang saya lihat ya. Makanya saya bilang dari tadi dia itu orang yang cukup punya power. Dia mau kemana-mana bisa. Seperti itu. Tidak ada kurangnya intinya. Semua orang ngelihat dia itu ibaratnya kayak cukup berada, orang yang berada. Karena dia punya power juga yang saya lihat ya. Ada snack. Cuman di sini yang saya lihat, walaupun dia orang yang jujur seperti yang tadi, dia itu cukup banyak bohongnya ya. Yang saya lihat dia seperti ular. Ya. Di sini juga dia itu selalu berpindah-pindah tempat atau kota yang saya lihat ya, suka traveling intinya ya. Dia selalu melakukan pergerakan intinya. Seseorang ini yang pernah memberikan hadiah ya, atau buket atau memberikan hadiah-hadiah menarik atau kejutan-kejutan surprise sama kamu, itu yang saya lihat pernah dia berikan seperti itu ya. Orang ini memang betul-betul sangat berkarisma ya, tata keramanya bagus, bernilai seperti itu ya. Orang yang suka membaca buku, suka akan pelajaran juga ya, tapi dia banyak rahasia ya. Tapi kalau rahasia orang juga banyak, dia langsung bisa mengetahuinya karena dia ahli dalam menilai tiap orang. Misalnya nggak sampai cukup 15 menit dia memperhatikan orang, atau 5 menit atau 10 menit, dalam waktu cukup dekat dia langsung tahu akan aura seseorang seperti itu. The House ya, dia itu orang yang penyayang keluarga. Dia juga suka di rumah. Misalnya dia traveling kemana gitu ya, atau dia pergi dari kota ini ke kota ini, dia nggak keluar lagi, udah di kota itu. Dia lebih suka, lebih nyaman di rumah sih yang saya lihat. Bisa jadi itu dia pergi keluar kota itu karena pekerjaan seperti itu ya. Karena dia termasuk orang yang introvert tapi penyayang keluarga, itu yang saya lihat. Rumah adalah suatu kenyamanan bagi dia. Sebagian dari mereka, tidak semua ya, karena di sini
ada tentang kelicikan, dia cukup licik sih yang saya lihat ya, cukup licik, cukup berbohong. Dia suka kayak misalnya walaupun dia ada jujur, tapi dia kalau untuk kepentingan dia suka bohong juga yang saya lihat ya. Ya, dia selalu punya pilihan, selalu punya pilihan. Misalnya dia punya masalah, dia selalu punya jalan, selalu punya pilihan. Mau pilihan atau cara A atau cara B. Dia selalu punya cadangan pilihan atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Itu yang saya lihat. Dia selalu punya pilihan. Misalnya kamu nggak mau, dia punya stok lain. Itu kurang lebihnya seperti itu ya. Karena dia cukup licik juga yang saya lihat di sini. Ya. Seperti apa energi seseorang yang merasa kangen berat tapi dia takut untuk mendekat. Ini bukan apa ya, ini tentang energi ya. Apa sih? Bukan energi, apa namanya? Ciri-ciri. Di sini bisa jadi dia blasteran atau campuran ya, mix. Bisa jadi Cina, Batak, Cina, Jawa, atau Jawa dengan Batak seperti itu. Atau dia Jerman dengan Indonesia, atau dia seperti itu, domestik juga. Ada rambutnya coklat, ada yang rambut hitam tapi lurus ya. Terus ada yang suara agak normal, ada yang suara agak cadel, ada hidungnya yang agak mungil seperti itu ya. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih juga. Ada yang matanya agak besar, gini kayak mata aku. Tapi kalau senyum kayak gini. Ada yang agak sipit matanya ya. Aku agak bergantung mata, ya kan. Terus ada rambutnya lurus, ada rambutnya keriting juga. Keritingnya itu panjang ya. Kalau dia perempuan panjang segini. Kalau laki-laki rambutnya keritingnya keriting hitam, keriting kecil-kecil, kriwil juga ya. Kalau yang lurus itu belah rambutnya belah samping ya, bukan belah tengah. Rambutnya coklat hitam, ada yang agak kebiruan, ada coklat muda seperti itu. Mungkin di color ya, di warna biru color. Kalau dia perempuan atau laki-laki tidak pandang gender ya, ada yang pakai behel juga seperti itu. Oke, barangkali ada angka berkaitan. Di sini ada angka 6. Barangkali tanggal lahir kamu. Barangkali ini angka-angka ini signifikan dengan kamu intinya ya. Mungkin tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, tanggal putus, tanggal jadian seperti itu. Ada angka 6, angka 15, angka 12, angka 22, angka 19 dan angka 10. Oke. Saya mau lihat dari kartu tarot saya ya, biar agak panjang dikit. Tadi pendek maunya, sekarang panjang dikit. Oke. Apa yang akan dia lakukan adalah mendekati kamu sih. Walaupun dia ada rasa bimbang atau ragu, tapi kamu harus hati-hati juga karena tadi ada energi kelicikan di sini, energi berbohong ya. Bisa jadi dia mendekati kamu hanya untuk bermain-main karena masih tetap ada pihak lain di sini yang saya lihat ya. Ya, dia ingin memenangkan hubungan. Maksudnya dia ingin memberikan kenyamanan atau ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu karena di sini ada Ace of Pentacles ya dan Six of Wands. Jadi dia ingin memenangkan hubungan atau memenangkan hati kamu kembali. Walaupun dia bingung gimana caranya ya. Orangnya cukup egois juga yang saya lihat ya, ada Emperor. Oke, seperti apa? The Emperor ini orangnya cukup power ya. Dia itu cukup power. Jadi misalnya dia dicemburui, ini gak suka orangnya. Tapi dia mau mencemburui. Nah itu bahaya ini orang. Kadang dia tuh kayak bingung sendiri dengan perasaannya sama kamu. Biarin aja. Kalau menurut saya ya. Tapi itu tergantung kamu. Barangkali kamu cinta banget sama dia, lalu kamu mau saja. Ya kan, dia cukup ya, dia punya hati yang sama dengan kamu yang saya lihat ya. Two of Cup dan kriteria pasangan untuk dia itu harus
setara dengan dia, itu yang saya lihat. Dia tetap memantau. Tapi saat ini yang saya lihat dia itu selalu memantau kamu melalui jarak jauh atau sosial media yang saya lihat ya. Jadi kedepannya dia itu akan tetap menyembunyikan sesuatu dari kamu. Dia akan tetap ada pihak lain selain kamu, itu yang saya lihat ya. Dia akan tetap menyembunyikan sesuatu dari kamu, ada pihak lain karena Three of Pentacles di sini ya. Seperti itu. Jadi itu tergantung kamu. Kalau menurut aku ya dia cinta kamu juga. Ada the lovers di sini. Ada passion, intinya kayak passion ya. Kamu dan dia itu akan selalu ketergantungan yang saya lihat. Banyak kartu tidak saya ambil. Bahaya ini kayak gini. Kalau menurut saya sih lebih baik kamu tinggalin deh. Di sini sebagian dari mereka yang saya lihat itu ada yang sudah punya anak laki-laki juga yang saya lihat ya. Yang tadi ada punya anak 2 perempuan atau saudara perempuan ya. Dan di sini juga ada punya anak laki-laki seperti itu ya. Oke. Mari kita lanjut ke zodiak. Oh tidak, inisial nama dulu ya. Barangkali nama kamu, nama dia seperti itu. Ada F, nama kota, nama pulau, nama negara. Ada I, Evanta ya, Evanta. Ada T, ada G, ada Y, ada K, ada H, ada Z, ada L. Habis baterai aku, ada W. Oke, mari kita percepat. Zodiak yang berkaitan. Ada Pisces. Ada Sagittarius. Ada Cancer. Ada Libra. Ada Leo. Ada Aries. Bisa jadi zodiak kamu, zodiak dia ya. Ada Aquarius. Oke. Weton ya. Kita lanjut ke weton. Barangkali weton lahir kamu, weton lahir dia seperti itu ya. Ada Minggu Wage. Ada Kamis Pon. Ada Sabtu Pahing. Ada Jumat Legi. Ada Selasa Kliwon, Kamis Legi. Ada Kamis Pahing. Ada Rabu Legi. Ada Senin Pon. Ada Minggu Kliwon. Ada Selasa Legi. Ada Senin Pahing. Oke. Di sini ada angka ya, barangkali tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, tanggal putus, tanggal jadian, angka plat mobil, plat kendaraan, atau nomor rumah seperti itu ya. Ada angka 18, ada angka 13, ada angka 19, ada angka 9, ada angka 24, ada angka 15, ada angka 26, ada angka 14, ada angka 30, ada angka 5. Oke, kita cek sio ya. Saya ini kameranya miring-miring dari samping. Meja saya begitu sempit. Oke, sio yang berkaitan. Barangkali sio kamu, sio dia ya. Ada sio naga, ada sio anjing, ada sio ayam, ada sio monyet, ada sio ular, ada sio kerbau. Oke. Ada bulan ya, di sini ada bulan. Barangkali bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan jadian, bulan putus seperti itu. Bulan-bulan yang terjadi momen-momen spesial atau kehancuran. Oke. Ada Juli, ada April, ada Maret, ada Oktober,
ada Juni, ada Agustus, ada Desember. Oke. Udah ya. Udah nggak ada lagi. Oh iya. Oke, sampai di sini dulu ya. Ingat ya, pandai-pandai mengamati setiap readingan yang saya buat, oke? Karena ini menarik banyak energi. Jadi satu aja yang udah kena di kamu, resonate di kamu, itu sudah oke. Berarti ada energi kamu di sini. Kalau tidak ada yang kena di sini, berarti readingan ini bukan untuk kamu ya, seperti itu ya. Karena di sini menarik banyak energi. Ada yang setengah resonate, ada yang full resonate, ada yang sama sekali nggak resonate seperti itu. Jadi kalau kalian pingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan konsultasi private trading ke 08113 ya 0813 64498128 ya, tentunya berbayar 150.000. Oke. Kalau kalian ingin menarik energi pasangan biar kembali lebih sayang, lebih perhatian, pokoknya yang udah pergi bertahun bisa juga kita tolong, kita bantu ya, kita kasih medianya. Kalau kalian yang mengerjakan tidak ada penambahan biaya ya, tapi kalau saya yang mengerjakan ada maharnya ya, ada penambahan biaya, oke? Atau ada hal-hal magic, atau dilempari tanah kuburan, atau biar dagangannya laris, seperti itu rezekinya biar cepat menanjak, atau gimana caranya menjual rumah biar cepat lakunya ya, bisa konsultasi ke kita, oke? Oke, sampai di sini dulu. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.